pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa yusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta perangkatnya yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi generasi muda, harapan bangsa, agama, dan orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sampai saat ini kita masih dapat menghirup udara yang segar dalam kondisi badan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan kita telah dapat melaksanakan aktivitas kita selaku hamba Allah yang beriman, melaksanakan berbagai macam ibadah, mulai dari bangun tidur tadi sampai saat ini kita hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan ibadah maghrib secara berjemaah sekaligus tausiah agama. Mudah-mudahan rahmat nikmat yang kita gunakan pada kebaikan ini senantiasa dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang lebih untuk masa-masa yang akan datang. Baik itu ganjaran pahala yang berlipat ganda dan juga nikmat-nikmat yang ada ditambah-tambah oleh Allah sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kata Allah, maksudnya kita gunakan untuk berbuat kebaikan, amal-amal yang diridhoi oleh Allah seperti saat sekarang ini. Niscaya nikmat tersebut akan ditambah-tambah oleh Allah. Yang sehat semakin sehat, kuat semakin kuat, yang tua semakin tua, yang kaya semakin kaya. Nah, bahkan nikmat yang lebih nanti kita harapkan dari Allah di akhirat kelak, dimasukkan kita oleh Allah ke dalam surga, Jannatun Na'im, ya, tempat yang penuh kenikmatan yang tak pernah kita bayangkan, yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan itu kita dapati nanti. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penyempurna agama Islam, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terutama kita yang beragama Islam. Untuk itu kita diperintah agar dalam mengharungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dengan demikian ada jaminan bagi kita untuk dapat merasakan kehidupan yang aman, nyaman, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqamahan kepada kita untuk tetap melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita kelak. Bapak, Ibu, para jemaah yang saya hormati, adapun tema tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah di akhirat kelak. Dasar pengajian kita pada kesempatan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atu yuzilluhumullahu fi zilli yawma zilla illa zillu imamun 'adilun wa syababun nasha'u fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahabba fillahi ijtima'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun da'at imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhafaha hatta la taqtimahu ma yanfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha wa qadat sa'ida. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Artinya dari Abi Hurairah, telah ridha Allah atasnya, berkata dia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Sab'atu yuzilluhumullahu fi zilli yawma zilla illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah, pertolongan Allah pada suatu hari, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan oleh siapapun juga. Apakah itu antara anak dengan orang tua, saudara dengan saudaranya, mama dengan keponakannya, nenek dengan cucunya, ataupun sedia dengan sang kekasihnya. Walaupun hidup kita di dunia ini saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, saciu bayam sadantiang babasti, kok kalurah sangu menurun kabuki sangu mandaki, bare sangu dipiku, ringan sangu dijinjing. Hidui sayo sakato sairiang sajalan, bahkan siap sedia membantu, membela, membacking, melindungi orang yang kita sayangi tadi. Bahkan kadang-kadang dalam berbagai macam urusan, tidak saja dalam kebaikan, bahkan overacting yang salah pun kita lindungi waktu hidup di dunia ini. Mungkin di dunia ini kita bisa melakukan seenak kita, memperturutkan hawa nafsu kita. Tapi pada hari yang ditentukan oleh Allah, orang yang kita bangga-banggakan sewaktu hidup di dunia ini tidak akan dapat berkutik memberikan pertolongan, bantuan, perlindungan kepada orang yang dikasihi.
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup nafsi bin nafsi. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amal kami bagi kami, amal kamu bagi kamu. Nah, oleh sebab itu Bapak kaum muslimin sidang jemaah yang saya hormati, jikalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah nantinya pada hari akhirat tersebut, dan sebagian ulama tafsir menafsirkan hadis ini pada yaumil mahsyar nanti, di mana keadaan manusia waktu itu sangatlah sulit. Matahari sehasta di atas kepala kita, panas yang tak tanggung-tanggung, tak satu pun kita mampu menahan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah pertolongan Allah tadi diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan tadi. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan itu, pertolongan Allah tersebut pada hari yang tak ada pertolongan itu? Ada 7 kelompok manusia, golongan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, mari kita persiapkan dari sekarang, ibu, bapak. Selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita persiapkan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari antara golongan yang dijanjikan Allah perlindungan bagi kita. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah imamun adilun. Pemimpin yang adil. Siapa itu pemimpin? Ya, orang-orang yang ditunjuk, diserahi amanah untuk mengurus sesuatu, itu adalah pemimpin. Mulai pemimpin tingkat atas sampai yang terbawah. Namun jangan kita sampai lupa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kamu adalah pemimpin. Kamu akan ditanya dan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah nanti. Oleh sebab itu kita dituntut selaku pemimpin untuk dapat berlaku adil atas apa yang kita pimpin. Nah, apa itu adil, ibu, bapak? Adil bukannya membagi sama banyak, menimbang sama berat, mengukur sama panjang. Tidak. Adil menurut syariat itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, porsinya, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kalau kita selaku pemimpin diri sendiri, Allah perintahkan kepada kita untuk memimpin diri kita, mengendalikan diri kita agar senantiasa tubuh kita ini melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bapak. Dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat ke-56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak akan aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk mengabdi kepada aku. Ini tugas kita selaku pemimpin diri sendiri. Jadi kalau bisa kita bagi tingkatan kepemimpinan ada 3. Pemimpin diri sendiri, pemimpin rumah tangga, pemimpin negara. Beranjak daripada pemimpin diri sendiri, apa sih Ustaz yang perlu kita pimpin pada diri kita ini? Ingat ibu bapak,
Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ditatan oleh Allah dengan tatanan yang rapi, gagah, tampan dan perkasa, cantik, menarik dan mempersona. Itu semua tujuannya untuk ibadah. Jangan kita lupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itulah dari ujung rambut sampai ujung kaki ditatan oleh Allah dengan tatanan yang rapi. Mata diciptakan Allah Bapa untuk apa? Untuk melihat. Lihatlah yang baik-baik. Dengan melihat alam takabang jadi guru, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatkan mata ini kepada tuntunan hidup yang diberikan Allah untuk membaca Al-Quran, pedoman kita, agar kita paham, tahu apa yang benar, apa yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Jangan mata ini ibu salah kita pergunakan, Pak. Tugas kita mengendalikannya, memimpinnya. Jangan banyak kita gunakan mata ini untuk memperlihatkan mata kepada hal-hal yang haram, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ini kata istilah pepatah anak muda-muda dulu, ya ibu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dan suka? Dari mata turun ke hati. Terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat itu ibu, bapak, gara-gara mata ini tidak terkendali. Kenapa kami laki-laki ini kadang-kadang terjebak untuk berzina, memperkosa? Gara-gara mata tak terkendali. Terlihat wanita yang cantik, seksi, bahenol dan berbagai macam tampilan yang menarik, nafsunya terkendalikan lagi. Dari mata ser turun ke hati. Hati perintahkan seluruh organ tubuh, pemikiran jalan bagaimana caranya untuk mendekatinya. Dekatkan, kaki melangkah, mulut merayu, tangan menyembah dan berbagai macam terjadilah. Kalau tidak terkendali. Terjadi pencurian kena nampak. Ibu pergi ke pasar bawa emas, nak tanggung-tanggung banyaknya, dilihatkan pula ada pencuri, kenal dilihatnya, dibuntuti. Pada suatu saat ketika ada kesempatan ludes, dia akan ambil itu. Itu juga manapun dia mencuri. Curi di rumah, ditunggunya kita dulu tidur. Manapun, di kantor, dimanapun. Kalau kita mencuri, nampak singgahnya dari turun ke hati, hati transfer ke seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau tidak terkendali. Tapi kalau mata ini terkendali, segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Lihat keindahan yang mengagumkan kita, Masya Allah. Kita puji Allah, kita sanjung Allah, dekat kita dengan Allah, ingat kepada Allah. Dia berbagai macam musibah, ini kehendak Allah. Allah yang memberikan semuanya ini, menurunkan semuanya ini. Kerana apa? Karena ulah sebab tangan manusia, mungkin dosa-dosa kita yang sudah keterlaluan dalam kehidupan kita di dunia ini. Lupa kepada Allah dengan adanya musibah,
ingat kepada Allah. Bertaubat kita, sadar kita, kembali kita kepada aturan-aturan Allah. Mungkin selama ini kita keliru, kita salah, menturunkan hawa nafsu kita, menganggap kita hebat, pintar, lebih cerdas, bikin aturan baru, tidak mau menerapkan aturan-aturan Allah. Padahal aturan Allah itu aturan yang baku, Al-Quran dan Sunnah. Sempurna, tak ada kekurangan. Tidak perlu kita bikin aturan baru, kita ikuti aturan Allah, terapkan. Baru jikalau pemimpin kita melakukan itu, kita tidak taat, tidak ikuti, kita berdosa. Jangan bilang aturan Allah itu tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Hukum tidak bisa kita terapkan. Kenapa? Bertentangan dengan berbagai macam aturan-aturan yang bikin manusia, hak asasi manusia. Tidak mungkin kita potong tangan, tidak mungkin kita membunuh orang yang membunuh. Ya, ini kadang-kadang. Nih, itu satu yang perlu kita perhatikan. Itu mata. Siapa yang mengendalikan kita? Mulut pun demikian. Untuk apa Allah ciptakan mulut kita ini, ibu bapak? Untuk bicara yang baik-baik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi fayaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak perlu, lebih baik diam. Kita disuruh bicara yang baik-baik. Apa pembicaraan yang baik? Ya, kalimat-kalimat tauhid yang kita keluarkan. Pujian-pujian kepada Allah. Menasihati saudara-saudara kita yang salah. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Itu dengan cara-cara yang bijaksana. Jangan asal ngomong. Ini kadang-kadang sulit kita pelihara, Bu. Mulut kita ini. Kadang-kadang kalau kita ingatkan saudara kita, apa urusanmu dengan mulutku? Saya yang punya mulut, yang ngomong saya. Ya, kok capek ngomong, capeknya saya. Mau diazab-azab itu untuk saya. Apa urusanmu, katanya. Tidak. Ya Allah ya Karim. Ya, kalau sudah seperti itu saudara kita, setelah kita nasihati, kita sabar, Bu. Tugas kita nasihati. Ingatkan jikalau ada saudara kita yang berbuat salah. Tawasau bil haq. Kemudian tawasau bis sabr. Sabar. Jangan kita sampai memaksakan. Apalagi dalam menasihati, menegur para pemimpin yang salah. Jangan brutal. Jangan mempermalukan. Temui empat mata kalau bisa, berikan nasihat dengan baik. Kalau tidak, perwakilan, silakan. Siapa yang bisa menasihatinya? Kasih. Ini kadang-kadang dalam menasihati, mulut kita ini kadang-kadang kata kita mau menegur, mau menasihati, tapi caranya pun salah. Ngomong pun kadang-kadang ngaur. Tujuan untuk memperbaiki, tapi mencaci, maki, membuka aib di depan orang-orang yang banyak. Tidak boleh. Mulut ini untuk mencaci, memaki, muka-muka aib, mencari-cari kesalahan saudara kita. Gunjing, fitnah, asu, adu domba dan berbagai macam. Jangan gunakan mulut ini untuk itu. Bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak perlu, kata Rasulullah, lebih baik diam. Kadang-kadang kan waktu Bu Pak sok-sok tahu. Sadualah masalah awak bahas. Apalagi kalau duduk di warung kopi, duduk di lapau, ciloteh lapau kata orang Bu, segala permasalahan nyo bahas tapi tak pernah tuntas. Anda tak bisa selesai di nyobo. Apalagi masa-masa politik ni. Sadualah pintar semuanya. Ngomong. Hati-hati. Jangan asal ngomong.
Kadang-kadang menagakkan banang basah, kadang-kadang teka urip mari ngomong. Hati-hati. Mulutmu harimau mencercam kepala. Dia kalau tak perlu lebih baik diam. Diam itu emas, ngomong itu membahayakan kita. Tahu bodoh awak dek orang dek awak mengecek sia awak sabananya tahu orang. Kalau awak diam saja orang ragu mencari awak. Ibu kuyu diam sih. Ragu. Tak mudah orang mengukur. Tapi kalau lah banyak kecek sembarang saja mengecek deh kadang-kadang iyo orang menilai awak. Kau piak jangan tak itu kau ketik baru kadang muncul kau cepeh dulu bantu kau senang santiang dak ada orang kau dan kau hargai tu. Wih mak. Lui. Siapa yang mengendalikan tu? Siapa yang melihara awak? Fungsikan mulut awak kau untuk elok-elok baca Al-Quran kau, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan thayyibah. Mudah diucapkan, berat di timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kadang-kadang orang alergi mencari awak dan tak itu. Ada orang tak itu saja kerajonyo ala alergi Datanglah macam-macam fitnah ataupun cemooh. Simbol-simbol tertentu terhadap orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau orang tu namanya nyanyi kerajonyo, berjoget-joget, mulik Allah mah dipuji-puji kadang buat desan tiang sanang nanti wajah. Hati-hati. Itu makanya kalau itu bisa awak kendalikan nyaman. Ada orang tersinggung. Zikir kepada Allah. Itu telingu. Kendalikan. Jangan elok-elok. Pengajian kau jangan. Ada orang baca Al-Quran. Tak pandai awak baca Al-Quran. Simak jangan elok-elok. Jangan mau tahu awak sama. Awak dapat pahala je orang yang baca. Kalau you awak menyimak tanam jangan elok-elok. Faiza qara'tal Quran fastami'ulah kata Allah. Kadang-kadang dah orang baca Al-Quran awak mau tak pula. Ada sekor lain dah. Dua banyak tak kata. Tak baca ramahnya baca ramah pula. Tak nyedangan. Tak konsennya. Tapi kok mendengar nyanyian hiburan. Wah maim. Sanang banati. Ikut tanda-tanda tu. Kalau orang yang beriman, tanang hatinya kalau mendengar kalimat-kalimatullah. Dibaca oleh orang asma Allah, ayat-ayat Allah, bertambah iman. Itu surah Al-Anfal itu. Orang dan batu-batu iman. Kalau mendengar ayat-ayat Allah, bertambah iman. Dibacakan nama-nama Allah, tanang kau hatinya. Tidak gelisahnya. Aku mendengar ayat Al-Quran kadang-kadang gelisah. Itu makanya awak diperintah untuk mengendalikan diri awak. Jangan sampai salah-salah dalam mengendalikan diri. Harus adil, sesuaikan dengan fungsi yang diciptakan Allah itu untuk apa. Tempatkan dia sesuai dengan fungsi tujuan Allah ciptakan organ tubuh kita yang baik tadi. Itu meletakkan itu pada tempatnya tu. Tanang nyaman, kau mengecek awak sesuai dengan aturan nyaman. Kok didangan elok nyaman, dicalian elok-elok sanang hati awak. Tak ada nak membahayakan awak. Itu baru tadi.
Kalaulah masing-masing diri awak kau mampu mengendalikan diri, kita yakin jadi orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing tadi mempunyai keluarga, dia memimpin dalam keluarganya, dipimpin pula keluarganya dengan baik, dididik anaknya dengan baik, tanamkan akidah yang mantap kepada anak-anaknya. Jangan kita berat sebelah dalam mendidik anak. Kita lomba, kita pacu, kita motivasi anak kita dalam mencapai ilmu-ilmu dunia. Kadang-kadang beri imbalan, sementara ilmu-ilmu agama, akidah, tauhidnya tidak kita perhatikan. Kita biarkan compang-camping, amburadul. Kadang-kadang tak bertauhid, tak beriman. Tak pernah kita sokong, tak pernah kita motivasi anak kita untuk itu. Solat tak solat, biarkan. Tak pandai baca Al-Quran, tak jadi masalah. Yang penting pandai bahasa Inggris, hebat komputer, berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan umum. Oh, bangga kita, anak kita. Ini kesalahan siapa? Baik buruknya anak ini, tanggung jawab kita, orang tua yang memimpinnya. Tanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke permukaan bumi ini bersih, suci dalam keadaan fitrah. Agama yang benar, tauhidnya benar. Siapapun orangnya yang lahir ke permukaan bumi ini tergantung kepada kedua orang tuanya sebagai pemimpin mengendalikan anak tadi. Mau dijadikan anak ini baik, berakidah, bermoral, berakhlak, orang yang bertakwa, atau orang-orang yang tak punya akhlak. Tergantung kita. Jadikan anak ini orang berakidah, cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, atau hubbud dunia. Tergantung pendidikan dari orang tuanya. Kita yang mengendalikan, kita pemimpin, Pak. Kita menentukan arah anak kita, itu tugas. Apalagi seorang laki-laki jadi pemimpin dalam keluarganya. Allah ingatkan itu dalam surah At-Tahrim ayat 6, Pak. Lihat kembali nanti di rumah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, pelihara dirimu. Sang suami, pelihara dirimu. Hanya sabalun awak menikah, Pak, jadilah dulu orang elok. Pemimpin yang bisa diikuti, dicontoh, disuri tauladani oleh istri dan anak-anak kita. Pelihara diri kita dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang akan bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Nanti juga keluarga-keluarga kita, anak bini, anak istri kita, tanggung jawab kita. Kau nyobu dia sembarang saja mencari menantu, bukan mencari laki, tak lain. Cari anak, nyo nak membimbing anak awak, kau menyelamatkan anak awak dunia akhirat. Yang piti banyak saja. Kerajunan hebat, jadi pejabat, bangga awak. Sementara kidahnya jauh dari apa yang diharapkan. Hanya bisa menjerumuskan. Dunia yang dinikmati, akhirat hati-hati. Apalagi kita selaku pemimpin, para suami-suami, kewajiban kita menyelamatkan istri dan anak-anak kita dari api neraka. Pelihara dia dengan baik, pimpin dia dengan adil. Dunianya selamat, akhiratnya pun selamat. Jangan dunia saja yang kita perhatikan. Kita orang beriman, kehidupan kita dunia akhirat. Dua ini harus kita perhatikan. Kaya dunia, kaya akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kan itu nana wararuan lupa. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu konsep hidup orang-orang yang beriman. Tapi kadang-kadang baraliah bu jalan de orang lalu. Konsep hidup awak kini ko lah sama jurang kapia. Dunia dan awak perlu kan, akhirat up to you, terserah nanti kan. Kini ko awak ada di dunia dulu ustaz dan awak fikirkan akhirat nanti lah, itu belakangan. Awak kan benar akhirat lah. Dunia kau mau ustaz, jangan bicara akhirat. Wah ya Allah ya Karim. Do pak nanti kayak itu pak mengecek pak. Begini nasihat. Akhirat meluluh, akhirat meluluh. Dunia terlupakan. Amang. Nah, kalau akhirat tujuan hidup kita, dunia ngikut. Sering jadi cemooh pak orang yang mengutamakan akhirat itu ustaz. Lihatlah kehidupannya, banyak dan miskin katanya. Kau menjatuhkan semangat kita orang-orang yang beriman kadang-kadang. Sehingga awak terpancing contoh gaya hidup orang-orang kafir itu. Cari Amerika, cari Eko. Contoh ke orang kafir saja. Bawa ke Timur Tengah, Arab itu alergi. Nauzubillah min zalik. Bangga mencontoh gaya hidup orang kafir daripada mencontoh orang-orang Arab Timur Tengah. Dicemooh orang kadang-kadang. Nah ini hati-hati kita. Tanggungjawab anak kita bu, dilah dengan baik. Ilmu dunia akhirat sama-sama dipelajari. Tuntutlah ilmu itu. Dunia akhirat itu. Tuh, selamatan dunia akhirat apa ilmunya? Tauhid akidah yang mantap, ilmu agama diperdalam. Iman dan takwa kepada Allah itu yang membawa kita kepada iman dan takwa kepada Allah. Kadang-kadang kita salah konsep hidup kita. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, ingin bahagia dunia dengan harta. Banyak orang yang punya harta, bu, tidak bahagia pak. Banyak orang yang punya tahta kedudukan yang tinggi, pak, tidak tenang do pak. Ambo banyak jo kawan-kawan dari pejabat. Ambo senan lulai dan melarat. Tanya, bantu ustaz masih muda jual lemah katanya. Bantu masih muda. Bahaya ndak ada berfikir kayak ndak berfikir ustaz kata. Hamba ndak berfikir balon boleh kawan kuah katanya. Alah sang kopi datang. Ai ndak maksudnya ku ndak banyak pikiran ndak kayak ambo aja lah putih utang kepala. Alah. Banyak pikiran tu. Sakit kepala kuah. Ustaz tangko sanang ambo kau. Nyo kaja-kaja bodek ko kaja iko sakit kepala awak kata enau tu. Kata awak sedang di bawah aku orang datai itu senang rupanya ndak jo tu. Itulah kehidupan dunia ku bagai laut saya. Itu nanti kaja awak. Allah sudah bilang dunia matang ghurur. Dunia itu kehidupan kesenangan yang menipu. Kesenangan dunia dan awak cari. Tak ada kayak itu. Kau ingin bersanang-sanang bu di akhirat untuk sarugo. Tak ada lah bu perintah larangan bakat tu awak saja. Itu nanti bersanang-sanang namanya di akhirat. Kenikmatan. Ingin bersanang-sanang ayo di akhirat nanti. Tapi kadang-kadang kau keyakinan awak lah jauh dari itu. Makanya awak salah dalam memimpin diri awak, memimpin keluarga awak, memimpin negara awak. Bahawa akan dapat perlindungan Allah nanti itu. Ini pemimpin yang tanggungjawab awak tu bu. Itu dalam keluarga. Apalagi ya pak.
Anak bini awak tanggungjawab awak. Kalau tidak pernah apa memimpin, menasihati, mengendalikan anak bini depan dia hanya tak itu saja, babik maksiat, bapak dapat dosa pula. Ni lakukan dosa oleh isteri awak, awak dapat dosa. Anak awak melakukan dosa, dosanya untuk awak pula pak. Dek kerana tidak awak nasihati, tidak awak bekali, tidak awak tanamkan akidah kepada anak-anak kita, tauhid yang benar. Dia saya tidak solat, biarkan. Tak pandai baca Al-Quran, biarkan. Kalau tak sekolah, pagi itu, baca ambuik kadang-kadang bagoi yang anak-anak tu sekolah ni, bangun. Dah solat subuh pada dia saya lewat. Siapa punya tugas? Awak. Dan pada dia anak tu bu. Jangan disalahkan anak itu jahit, itu salahnya orang tu salah didik. Kan sering itu. Dari ketik saja bu. Anak awak tanamkan ke anak-anak awak. Ketika bertanya cita-cita anak-anak ke anak awak bu. Baik itu guru siaga tu. Guru dari PAUD TK sampai SD, SMP, SMA, kuliah. Tujuan. Cita-cita anak. Cita-cita. Dan tentu kata anaknya, hai nak kalau kau baca cerita besok kau jadi kuat. Insinyur, kau jadi gubernur, presiden, jadi pedagang saudara sebagainya. Bertanamkan tu cita-citanya dunia. Itu kalau itu cita-cita aku anak kantung tu rajin-rajin orang raja aku. Tidak ada orang tua guru nak menanamkan cita-cita anak ingin masuk sarugo. Jarang tu bu. Guru jurang tu menanamkan itu kerana anak waktu ketik. Cita-cita ingin masuk surga. Sarugo dunia, sarugo akhirat. Kalau anak sudah bertauhid, akidahnya benar, imannya mantap, surga dunia, akhirat nyaman nanti. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan mati-mati, jual mati. Santiangnya mengeling-gali, memang bagi-bagi tak bisa kadang-kadang. Dia santiang mana? Terlampau santiang. Ngalu saya buat kadang-kadang. Kenapa? Akidah, tauhidnya tak ada. Demikian saja ibu bapa. Waktu yang batas kita. Tu pemimpin yang adil yang pertama kita bacakan saja. Yang kedua, pemuda kemudian taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang yang terpautnya ke masjid. Yang keempat, dua orang bertemu berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan yang tak diridai Allah, zina, dia berkata inni akhafullah. Yang keenam, orang-orang memberi dengan tangan kanan tanpa sepengetahuan tangan kiri, berbuat kebaikan, tidaklah riya. Yang terakhir, ketujuh, orang-orang yang ingat kepada Allah atas perbuatan dosa dia selama ini, bermohon, berdoa, minta ampun sampai meneteskan air matanya, bertobat dengan tobatan nasuha. Demikian, itulah orang-orang yang akan dilindungi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari golongan tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancaran. Bila taufik hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum